Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Amin. Mari kita Bapak Ibu kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu kepada kami. Ya. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa sehat, kami bisa kuat Tuhan hari-hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan saja. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan, Ya. atas pemeliharaan-Mu, Terima kasih. atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, terima kasih. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan,
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu besar Tuhan, ditinggikan Kau Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu. Kami hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan. Ditinggikan dan dimuliakanlah nama-Mu atas seluruh bumi. Biar segala yang bernafas, biar segala yang berlidah melihat dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Engkau Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus segala dosa kami. Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi memuliakan, meninggikan Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak bagi nama Tuhan. Mari semuanya katakan haleluya. Haleluya. Yes.
harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tak dapat kami balas Tuhan segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan.
bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa aku kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu. Pujian penyembahan kami Tuhan berhenti sampai di sini. Namun kasih-Mu Tuhan tak akan pernah berhenti Tuhan. Nyanyian pujian selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Hati kami selalu Engkau perbaharui Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang telah Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin lebih lagi Tuhan mendengar Tuhan kebenaran. Sebentar kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berkuasalah Tuhan, kuasai hati kami Tuhan. Agar kami lebih lagi Tuhan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Bertajam Tuhan iman kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih Septian dan teman-teman. Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik, sehat-sehat saja ya, dan ibadah sore ini luar biasa, penuh sekali ya. Kita berharap bahwa ada terobosan-terobosan menghadapi ibadah new normal ini. Nah hari ini saya diminta Pak Kas untuk sharing karena Pak Kas dan Pak Santo rombongan mengunjungi beberapa gereja cabang kita yang sulit internet. Jadi para pendeta, gembala perlu dikuatkan, diteguhkan karena sudah 6 bulan tidak kontak-kontak. Normalnya saudara harusnya minimal 2-3 bulan itu mesti ada pertemuan, pemuritan, persekutuan ya, karena tidak ada orang yang bisa hebat kuat sendirian. Tarzan saja butuh gorila, saudara. Apalagi kita ya. Jadi dalam bulan-bulan ini kami sudah bentuk tim untuk kunjungin beberapa tempat yang perlu dikunjungin. Nah hari ini saya mau ajak kita merenungkan satu kebenaran, yaitu status kita sebagai anak. Mari kita lihat Roma 8, 15-25.
Kitab Roma pasal ke-8 ayat ke-15. Status anak ini penting untuk kita fahami dan menjadikannya rema. Saya bacakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan sama-sama anak Allah. 1, 2, 3. Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan garis bawahi, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti setiap orang yang mengaku Yesus di mulut, percaya di hati, Roh Kudus dan roh kita, orang percaya itu bersatu, kemudian punya kekuatan, bisa ngobrol sama-sama. Dan anak-anak Allah ini, saudara mesti tahu bahwa ini bicara tentang anak-anak yang dewasa. Ya. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu son, bukan children, bukan kalau bahasa Jambi itu budak-budak kecil. Tidak begitu. Anak-anak ini bicara bahwa orang-orang yang walaupun statusnya anak, tapi dia sudah bisa ambil tanggung jawab. Ya. Dia dewasa. Terus 17. Dan jika kita adalah anak, perhatikan, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya senang kata-kata dipermuliakan bersama dengan Tuhan, tapi garis bawahi sebelum kalimat dipermuliakan, itu kita menderita bersama-sama dengan Dia. Unik sekali jadi anak Tuhan, saudara. Ya. Bukan kado, bukan pulsa yang dikasih, tapi ciri-ciri anak Allah adalah kita bisa siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi salah satu tanda yang unik buat anak-anak Tuhan yang dewasa, itu dia siap menderita tapi bersama dengan Kristus. Nah, maksudnya hari ini saya mau Bapak Ibu semua termasuk saya, pikirkan dan renungkan. Bahwa kita ini anak-anak Allah, anak-anak yang sudah dewasa atau masih anak-anak kecil. Semua kita yang sudah jadi orang tua pasti tahu perbedaan anak-anak kecil dan dewasa. Ada anak umur sudah sacap, tapi kelakuannya capsa. Ya saudara, anak-anak yang umur sudah 30, tapi kelakuannya 13. Tapi ada anak yang 13, dia ambil tanggung jawab, itu sudah seperti anak umur 30. Dan banyak sekali itu terjadi di keluarga-keluarga yang susah, yang menderita. Nah itu sebabnya hari ini coba kita renungkan bersama-sama. Ada beberapa ciri-ciri anak-anak yang dewasa, ya sambil saya selesaikan ayat ini, nanti kita renungkan bersama. Teruskan ayat 18-nya sampai 25. Ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kita belum jadi Superman, ya. Kita masih sakit, kita masih bisa menderita, terus dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia surung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini saking menderitanya, ya, ada orang-orang atau jemaat
pengen cepat-cepat rapture, pengen cepat-cepat bebas dari tubuh duniawi, dan pengen ketemu Tuhan. Terus, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Oke. 10 ayat ini bicara tentang status kita sebagai anak Allah, dan kalau kita baca berulang-ulang, pesannya itu nomor 1. Sebagai anak kita dewasa, kita siap menderita, ya, kita bisa menerima maksud abadi Allah. Nah, salah satu tanda atau ciri pertama bahwa anak Allah itu dewasa, dia punya tujuan hidup. Saudara lihat kalau anak-anak kecil ya, dia gak punya tujuan. Bangun pagi, ya, nangis, makan, ya. Kemudian nanti kalau dia umur 3, umur 4 main, nanti gurunya suruh kemana, masuk playgroup dan sebagainya. Dia gak punya tujuan yang jelas. Tapi anak-anak semakin dewasa, dia SMA, dia kuliah, dia sudah punya fokus. Saya akan bisnis ini, saya akan menikah umur sekian. Lalu apa kerinduan mama, apa kerinduan papa buat saya? Nah, saudara, tanda-tanda orang Kristen dewasa rohani, dia mesti tahu tujuan bapaknya. Kan kita panggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Jadi pastikan setiap saudara, hidup saudara punya tujuan yang datang dari surga. Apa rencana Tuhan? Kalau kita punya tujuan yang tetap, kuat, kemudian kita tahu kita anak, memang masalah datang kita bisa takut. Pandemi, corona, bisnis sepi, dan sebagainya. Tapi setiap kali saya takut, saya ingat, saya ini anak. Kalau saya adalah anak, saya berhak menerima semua janji-janji dari Tuhan. Tapi kenyataannya doa-doa gak dijawab. Kenapa janji tidak digenapi? Nah, cek dulu kita ini anak dewasa atau masih belum bisa dipercayakan. Lucu kan kalau saya ayah, anak saya baru umur 13, lalu saya punya tronton 10, tronton mobil, mentang-mentang punya banyak, kasihlah dia 1. Dek, ini kunci mobil tronton, bawalah. Apakah ayah yang baik seperti itu? Tidak. Nah, untuk kita, Bapak Ibu, menerima semua janji-janji Allah, kita mesti dewasa. Apa ciri-ciri anak Tuhan yang dewasa? Pertama, tujuan hidupnya berubah. Yang tadinya ego, untukku dan untukku, dia bisa lihat tujuan ayahnya. Saya senang, minggu lalu, 2 minggu yang lalu, Gideon nyetir, maksudnya ke Jakarta terus nyetir pulang. Dia pindahan. Kami punya rumah di Jakarta dan dia sudah diskusi 3 bulan dengan saya, lalu pindah balik. Sendirian dia pindahin semuanya, ranjang dan sebagainya. Dalam situasi corona, apa-apa sulit dan susah, kemudian uangnya terbatas. Tapi saya mau saksikan, Pak Aceh dan Bu Aceh yang beritahu saya, ini saya menguatkan Bapak Ibu. Mereka bilang begini sama Yuli sih, Bu Aceh. Tuhan itu hebat ya. 4 tahun yang lalu waktu Gideon mau kuliah ke Jakarta, pas aku dapat 2 kasur yang retur. Lalu dikasih budget sama pabrik, catar 1 kol diesel, ke Jakarta antar 2 kasur. Jadi free-nya banyak. Nah, itulah barang-barang Gideon, ya, termasuk kompor, segala macam yang berguna, yang kurang berguna, karena gratis mobilnya diangkat. Lalu kemudian Bu Aceh gak sewa-sewa mobil lagi. Sampai dengan 2 minggu yang lalu, Bu Aceh dapat produk baru. Lalu dikasih jatah sewa 1 tronton pulang. Karena barang-barang plastik banyak kosong. Pas Dion mau pindah rumah, 4 tahun pulang Jambi. Jadi kembalilah dia titip motor, titip ranjang,
titip tabung gas, segala macam, sampai Tupperware semuanya. Nah, Boace yang memperhatikan, dia cerita sama Yuli, bahasanya gini, gilonian kalian itu ya, Tuhan itu memperhatikan kalian khusus. Aku ngeno kasus ya 4 tahun lalu, terus dikasih mobil gratis, terus kosong. Sampai aku dapat lagi proyek khusus dari Jakarta pulang Jambi, aduh pula cerita kalian mau pindah rumah balik. Nah, yang saya mau cerita bukan itu, yang saya mau cerita ini bonus saudara ya. Pastikan kalau saudara adalah anak, Bapak di surga memikirkan, Tuhan tahu kok corona, Tuhan tahu kok kita susah, kita sakit, kita butuh duit, kita butuh bisnis, kita butuh semuanya. Termasuk pendeta Ahyong ini. Juga banyak pergumulan dan perjuangan. Sebuah keluarga, kita beres, ada keluarga kita, ya. Ada orang tua, ada ini, ada saja saudara. Jangan khawatir, selama kita hidup di bumi ini, cobeliau akan kue. Saudara tahu cobeliau bahasa Inggrisnya? Ya, tidak habis-habis, ya kan? Semua menderita sakit bersalin, ya kan? Tapi permasalahannya orang-orang dewasa, dia mampu mengatasi, dia ada Tuhan, dan dia tahu dan yakin, Bapa menyediakan yang terbaik. Pasti saudara, ya. Tapi sediakan bukan seturut dengan kita. Nah, yang saya mau cerita adalah anak yang dewasa. Gideon naik pesawat, turun, sudah sampai sore. Tahu-tahu dapat kabar dari Bu Ace bisa numpang. Tapi besok pagi-pagi barang mesti sampai pabrik. Aku suruh Dion cek. Gojek, GoFood, Go apola itu, ya saudara titip ke Jambi itu habis 1,5 juta. Lebih mending yang gratis. Dalam 1 malam, Gideon bisa packing barangnya, terus kontak temannya, pinjam L300, pinjam supir, pinjam kenek, dan sebagainya. Pagi-pagi barang sudah sampai. Jadi gue bilang, Dion, kau udah tidurlah. Tidurlah sebentar katanya. Dia gulung semua barang. Nah itu tanda anak yang dewasa. Dia tahu tujuan hidup, dia tahu bertanggung jawab, dan dia rela berkorban. Saudara, kita ini kan tujuannya apa? Kita ibadah. Kenapa mesti ibadah? Orang semua kena corona, bodoh kalian orang Kristen tuh. Ya, sudahlah, jangan kumpul-kumpul, masih juga kalian kumpul-kumpul. Tuh kemarin ngomong sama adalah orang di depan sana. Tidak paham, ama tuh tidak paham. Ancuale, kenapa anak aku tuh mati hidup nak ke gereja dia? Apalah yang dikasih pendeta itu? Aku sama Yuli senyum terus. Dia curhat, dia tidak tahu siapa yang di depan dia kan. Saudara lucu, kita ini lucu kan? Sudah tahu ada resiko kita ibadah gini. Ada, tapi kita mau. Terus mati-mati mau pergi konser, mau pergi doa. Karena kita tahu Bapak kita punya nilai, punya tujuan. Kenapa kita mesti ketemu? Saya dan Pak Anton ya, sama Pak Aceh lama gak ketemu. Ayo ngopi yuk. Di bawah pohon ceri. Nah, ada tempat ngopi baru di bawah pohon ceri, saudara. Ya, sekarang gak musim AC lagi. Semua mesti kembali ke natural. Tapi yang saya mau bilang adalah apapun yang saudara kerjakan, mesti berkaitan dengan tujuan Tuhan. Kita ini komsel, ibadah new normal, ini repot nih. Bisa muat 200 orang, ini tinggal muat 60. Kaget multi. Multi ada di atas, di bawah. Saudara, Senin malam ada yang ibadah. 6, 7. Kalau tidak salah sudah banyak ibadah lah. Nah, tapi kenapa kita mau kerjakan ini? Karena kita tahu ibadah itu mengandung janji, kita perlu ketemu, saling menguatkan, dan kita tahu ada perlindungan Tuhan. Memang ada virus, ada penyakit, tapi kita tahu sebagai anak-anak Allah ada perlindungan Tuhan atas kita.
Juga kita gak begitu buruk zona merah kok. Karena kita dewasa, ya kan saudara? Jadi tujuannya jelas. Kemudian bisa ambil tanggung jawab. Ya, kemudian mau berkorban, saudara. Gak dikit-dikit cengeng. Dulu waktu Gideon sama Samuel kecil, beli kue sih kok, atau dikasih kue sih kok. Wah, ini punya aku. Punya koko besar, punya dedek besar, ya kan? Ketika mereka sudah dewasa, Dion, ada budget nih HP 3 juta. Kau sama Titi, mama, papa. Ya kan, kita siapa duluan? Gak usah lah buat papa be. Papa sudah ada buat Titi be. Yang Titi buat Koko be. Koko kuliah lebih oke. Itu tanda-tanda anak udah dewasa, saudara. Dia tahu memberi. Dia tahu berkorban. Dia tahu visi yang datang dari Bapaknya. Kita ini, saudara, kadang-kadang jadi orang Kristen, rela gak kita dirugikan? Aku tidak salah Pak, kalau aku salah tidak apa-apa lah. Ini aku tidak salah. Saya dengar kesaksian dari Anton, saya diberkati. Ya, waktu itu kami kumpul-kumpul dan Anton cerita, ada jemaat yang sudah bayar. Katakanlah, ini cerita agak saya samarkan, ya. Sudah bayar satu nota, 10 juta. Kemudian, entah salahnya di mana. Nah inilah, namanya juga tidak tahu kan. Kalau tahu kan jelas, ini entah salahnya di mana. Notanya udah ada, bosnya masih tagih. Tapi salesnya juga jujur. Yang sini merasa sudah bayar, yang sana merasa belum terima. Tapi kalau misalnya tidak dibayar, ini orang bisa dipecat. Kira-kira gitu. Wah, ngobrol, nangis, dan sebagainya. Waktu berdoa, jemaat ini, suami istri, dua-duanya merasa damai sejahtera, dan Roh Kudus dorong untuk bayar sekali lagi 10 juta. Bukan 2.000, 10 juta. Sudah bayar, dua-duanya bahagia. Sudah jelas-jelas itu double bayarnya. Nah itu tanda-tanda orang Kristen yang rela dirugikan. Kenapa? Karena Roh Kudus suruh, kasihan orang itu dipecat. Kamu mesti jadi saksi. Ini bukan soal benar atau salah, bukan soal bodoh atau tidak. Ini taat kepada perintah Bapa karena kedewasaan di dalam Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, hari-hari ini kalau engkau sedang bermasalah, ya, selisih pendapat, sampai dengan sengketa, apa respon kita? Apakah kita Kristen yang dewasa, atau Kristen yang masih suka rebut mainan? Oh itu punya aku, wah ini punya aku. Nah saudara, jangankan saudara, pendeta juga bisa gitu. Wah itu jemaat aku, nah itu jemaat aku. Nah, itu jemaat Tuhan semuanya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, hari ini renungkan. Ciri-ciri Kristen yang dewasa, pertama punya tujuan yang jelas. Kemudian dia bisa ambil tanggung jawab. Dia mau berkorban, saudara. Demi sebuah visi. Tadi diumpamakan adalah semuanya menderita sakit bersalin. Jadi saya baca, saya renungkan, ini apa maksudnya? Tiba-tiba Tuhan kasih saya ide. Sama seperti pria wanita Allah yang sudah dewasa menikah. Sudah menikah, pengen punya anak. Saya sih bukan wanita, tapi tanya sama ibu-ibu, melahirkan itu enak apa enggak? Mengandung 9 bulan itu santai atau tidak? Bulan lalu si Dedi tanggal 23 sama Oni ke sini. Karena Dedi sama Oni itu gembala di Tungkal, si Oninya melahirkan anaknya kembar 2. Waktu bulan 6, bulan 5 dia ke Jambi. Saya sudah lihat perutnya sudah sampai sini. Kemudian sudah mulai biru-biru. Terus sudah khawatir didoakan. Pas waktu 8 bulan lewat, wah
sudah bengkak, sudah tidak berbentuk lagi. Kacau nian. Dedi khawatir kasih tahu aku terus, kau ini macam mana? Kau cari dokter, aku ini bukan dokter, aku pendeta. Bentar-bentar dia telepon, sesak nih kau. Sudahlah kayak gini bawa ke Jambi. Jangan sampai 9 bulan 10 hari bawa ke Jambi. Kalau ada apa-apa, kami sorong ke rumah sakit dekat. Kau di Tungkal tuh susah kau. Ini bawa ke Jambi. Wah itu Tuhanlah yang paham penderitaannya. Sekali hamil 2 anak itu. Sudah, tapi herannya itulah. Manusia masih mau punya anak terus. Ibu Yuliana ketawanya sampai pahamnya. Kenapa saudara? Karena dia doa pengen punya adiknya Opi. Ya kan, baru 1 pengen doa. Lucu saudara manusia ini. Kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Karena ada pengharapan. Ya kan? Karena tahu kalau kita nih punya anak, kita bisa besain, ada perintah Tuhan beranak cucung dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi. Ya kan? Jadi punya pengharapan, kemudian orang hamil itu kan punya tanggung jawab. Tidak boleh suka-suka makannya, geraknya, dan sebagainya. Ya, kemudian tahan menderita. Ya kan? Jalannya tadi gini, lama-lama aku nengok Oni gini, lama-lama gini. Waduh, maafkan saya ibu-ibu, maaf. Aku kasih tahu Yuli, aduh Tuhan berkati kalian lah para wanita. Wah ini, sudah itu tidak bisa dilepas, ya kan? Tidak bisa bilang bosan, amunnya ini bosan aku taruh dulu lah. Tidak bisa, itu disitulah dia 9 bulan. Waduh, nah ini namanya bertekun karena sebuah visi. Selesai tak? Tidak selesai. Melahirkan, kemudian 2, 1 kecil, kuning, mesti berhari-hari masuk inkubator. Makannya susu, banyak persoalan, anak tuh dari gini sampai besar. Aduh, Tuhan Yesus. Tapi lihatlah setiap kita, kalau anak muda engkau dengar, hormati ayah dan ibumu. Waduh, tidak gampang. Biarpun maaf ayahmu pemabuk, peminum, belum bertobat. Biarpun ibumu cerewet, wah itu penderitaan yang dialami. Nah itulah. Kalau saudara jadi Kristen dan dewasa, mesti punya anak-anak rohani, mesti memuridkan, mesti buka komsel. Pak Anton bilang, jadi PKS aja kan aku lah Pak, aku udah bisa ngomong. Si kok lagi, wah janganlah, rumahku kecil. Kau ada bisa, aku emosi, tidak bisa aku bina orang. Alangkah banyak alasannya. Saya mau tanya saudara-saudara Kristen yang kira-kira dewasa, anak-anak, atau masih setengah-setengah? Kalau orang Kristen dewasa, dia tahu membina orang itu gak gampang. Tanya Ibu Yena sama Pak Anton, emang gampang bina orang? Begitu prit, kumpul semua. Gak ada. Sosialisasi kita suruh pakai barcode persembahannya gak gampang. Semua masih biasa pakai kolektor, ya kan? Salah enggak lah, cuman kita mau latihan barcode, Tapi kalau disuruh pilih, ya daripada semua kasih amplop lah. Enggak apa-apa. Tidak gampang mengubah sebuah kebiasaan. Ya kan? Mau suruh anak rohani kita berhenti ngerokok, itu butuh kadang-kadang berbulan-bulan. Aku masih ingat, aku bina orang, aduh susahnya. Bawa dia KKR, pakai dasi sudah di Lampung, di gereja GBI, di perumahan Citra. Yang satu ini anak binaan, aku takut dia lepas diambil kuntilanak. Karena banyak godaan di Jambi. Jadi kau ikut aku ya? Iya. Ikut KKR. Apa tuh KKR? Kau ikut Ya kan? Aku ingat nian, jadi Bapak Gembala sambut kami pakai dasi semuanya. Terus mau pergi masuk ruang doa. Anak rohani aku nyalain gudang garam surya.
Semua tengok tim doa, tengok Tuhan, aku lupa pula briefing ya kan. Tapi lewat itu, saudara, nanti di penginapan saya beritahu berulang-ulang. Aku bilang kau mesti benci sama rokok ini. Kalau kau tidak benci, tidak bisa kau putuskan. Nah, terus dia bilang, kasih tahu malam itu aku ingat. Ini rokoknya, ambillah yang dah. Rokoknya kau ambil, kau kucel-kucel sampai halus, kau buang di tong sampah. Sudah selesai semua, sini mancisnya. Hehehe, katanya. Buat sini. Nah, ini kau buang dewek. Udah tuh didoain. Sejaklah malam itu dia berhenti. Tapi itu proses berbulan-bulan. Belum lagi kebiasaan yang lain-lain. Saudara yang punya anak tahu bina anak tidak gampang. Bina anak rohani tidak gampang. Tapi dengarkan, engkau harus jadi penjala manusia. Itu visi Tuhan. Bukan soal mau tidak mau. Kalau kita Kristen yang sudah paham dewasa, kita mesti ambil bagian. Nyosor lagi, Tuhan pakai aku. Saudara kalau mau disuruh pilih, semua juga tidak mau. Semua mau jadi pengusaha. Siapa yang mau jadi pembina? Siapa yang mau jadi pendeta? Tidak. Tapi kenapa kita mau? Karena Tuhan. Karena beban, karena kesetiaan. Kita faham isi hati ayah kita. Makanya kita kerjakan. Jadi saya mau dorong Bapak Ibu, talenta, karuniamu, ya tua, muda, apapun, bina orang. Pergilah besok. Ada bisa telepon. Doakan, ingat siapa, beritahu dia tentang Kristus. Terus kalau ada anak binanmu nakal, susah diatur, doakan, cari solusi supaya dia mengalami Kristus. Bukan kita yang bisa ubah orang, tapi Tuhan yang bisa ubah orang. Tapi kita harus dampingi, upayakan, perjuangkan terus-menerus. Karena visi. Karena kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa murid. Dan yang lain-lain, Tuhan akan sediakan. Bukan cuma sama pendeta, sama setiap saudara. Tadi siang Pak Aceh khotbah, dia kesaksian, semuanya sepi, dia juga hampir kandas. Tapi dia berdoa dan Tuhan buka jalan. Dulu dia kasih utang 2 bulan perabotnya. Sekarang Tuhan kasih cara dan orang mau beli DP dulu 30%. Begitu barang sampai, lunas. Ada mujizat, ada kasih karunia. Buat orang-orang yang bersedia ambil tanggung jawab. Khususnya para bisnismen yang tidak full time, seperti Pak Anton, Pak Aceh, ya, Ko Leong, orang-orang seperti saudara, itu gak gampang. Mau pikirin bisnis, terus mau pikirin jiwa. Pak Aceh siapin khotbah butuh sehari semalam. Puasa, gak dapat, pakai nangis, pakai telungkup. Tadi Pak Aceh tanya aku, Yong, dapat apa di khotbahku? Dapat di kau sungguh-sungguh persiapkan firman itulah. Itu sudah luar biasa. Nangis dia. Bilang gak apa-apa, Tuhan hargoi. Kita ini bukan orang hebat. Kalau suruh khotbah, suruh ngapain, sebenarnya kita ini kadang-kadang butek. Tapi kalau kita mau ambil tanggung jawab, ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan, ada pengurapan, ada penyediaan yang luar biasa. Jasmani, rohani, dan materi. Bapak Ibu mesti percaya itu. Bukan karena, aku ambil lah. Kaget Tuhan tersinggung, tidak diberkati pula aku. Jadi ambil dikit-dikit lah, supaya Tuhan tidak tersinggung. Jadi, sudahlah kalau gitu jadi aser, bukan jadi aser tidak penting, bukan. Tapi maksud saya motivasi saudara melayani, ibadah, datang, itu bukan takut tidak dikasih berkat sama Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan, aku ini anakmu. Kalau aku bicara anak, aku menerima warisan. Selain otoritas pengurapan hak kesulungan, aku juga terima tanggung jawab.
Gideon nyetir dari Jakarta ke sini, mampir Palembang, sakit perut, blablu 20 jam. Dari jam 4.30 pagi subuh dia berangkat, pulang sampai ke sini jam 1 pagi. Habis itu kena karantina mandiri karena aturan sekretariat. Berhari-hari dia dikurung di kamar bekas tempat tinggalnya Iin. Gak boleh keluar, dia taat. Kenapa saudara? Ya karena dewasa. Gak dong ngambek, minta ini, minta itu. Kita semua, Bapak Ibu, kok kita tahu aturannya Tuhan, tahu Alkitab, sudah bukan ditarik-tarik, didorong-dorong. Tuhan ini aku. Tuhan, aku gak bisa, aku gak mampu. Tapi aku mau Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu hidup ini singkat. Karena aku tahu jiwa berharga di matamu. Apapun yang terjadi, aku mau engkau pakai. Loh, saudara, ini sikap yang mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini sebenarnya tidak banyak poin khotbah saya. Saya hanya mau renungkan satu hal, mengajak Bapak Ibu. Jadilah anak Tuhan yang dewasa, yang faham isi hati Bapaknya, dan mengerjakan visi dari Ayah di surga. Saya sediakan satu video klip singkat, saya cari-cari tadi di YouTube, bagaimana susahnya ya ibu-ibu melahirkan. Zaman dulu kalau orang melahirkan kan, ini cerita panjang tapi cerita singkat gini. Kalau zaman sekarang orang melahirkan susah, kan sesar, ya kan? Kok zaman dulu begitu ketemu melahirkan susah, langsung bidanya keluar, tanya bapaknya atau tanya neneknya yang berotoritas, pilih mak atau pilih anak. Kalau dia pilih mak, berarti anaknya dikait keluar sampai hancur. Supaya pendarahannya bisa stop. Jadi anak mati. Kalau dia bilang pilih anak, berarti dengan segala daya dan upaya, anak diselamatkan, darahnya habis, mamanya pada umumnya mati. Jadi bahasa Chinese-nya, Pao Ta Ren Hai Se Pao Xiao Hai. Mau pilih yang mana itu? Di saat-saat melahirkan, sebab adu nyawa. Dan itu mesti pilih. Dan herannya, para wanita zaman dulu bahagia. Setiap kali ditanya pilih mana? Pilih anak. Kenapa saudara? Karena dia tahu ada tanggung jawab, ada visi, ada pengharapan. Saya mau dorong saudara jadi orang tua atau anak rohani yang dewasa. Yang kalau disuruh Tuhan memilih, aku pilih, aku mau multiplikasi. Aku mau melahirkan jiwa-jiwa. Aku mau jadi orang tua yang dewasa. Kita lihat film ini, latar belakang menarik, aku edit yang seru-seru. Suruh Andre. 贵人，用力，还不快去拿点水来！贵人，怎么样了？用力，快点用力呀！快点，快了，快了，再用力！快了，水呢？水呀！水！贵人，使劲儿，就快好了，再使劲儿，快看到头了！快了，快了，再去拿布，拿布，赶快，使劲，快去！贵人，马上就好，再坚持一下，再坚持一下，使劲儿，用力啊，使劲儿！是阿哥还是哥哥？是个小阿哥。阿哥，这孩子。 Ya, sudah ini gambaran buat Bapak Ibu Saudara, melahirkan itu gak gampang. Tapi orang masih kerjakan karena visi, karena mau tanggung jawab, karena siap menderita. Seperti firman yang hari ini kita baca, status kita anak, ada perlindungan, ada otoritas. Kita ini sama dengan Tuhan, karena kita anak Tuhan, tanda kutip. Tapi jangan lupa, status anak itu mengandung tanggung jawab.
Ada hal-hal bagian kita yang mesti kita kerjakan. Tapi jangan takut. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Semua keperluan, kebutuhan kita, Tuhan tahu. Saya tutup 2 menit dengan sebuah kesaksian. Saudara tahu, saya rindu pindah rumah. Karena status new normal, kemudian saya sudah ambil rumah di samping gereja. Saya rindu bulan 8 atau bulan 9 bisa pindah. Tapi rehab rumah tidak gampang, begitu banyak persoalan. Dan kemudian butuh dana yang banyak. Gereja memberkati saya, tapi kan biasa rehab rumah tuh over budget, saudara. Ya kan, ini bocor, situ ketok sana sini, tapi Tuhan mencukupkan semua. Bahkan saudara, saya kemarin hari Sabtu menerima uang 10 juta rupiah karena ada yang Tuhan gerakkan untuk bayar hutang ke saya. Hutangnya kapan saudara? 26 tahun yang lalu. Itu hutangnya tidak seberapa. $1.000 Singapura waktu itu entah 1 juta, entah 2 juta. Tapi hari ini saya mau dikembaliin 11 juta, tapi saya terima 10 juta. Dan ada banyak kisah dalam bulan ini, rangkaian yang terjadi. Dan Tuhan bilang sama saya, ini cara Tuhan mencukupkan saya rehab rumah. Dan sampai dengan selesai, budget saya walaupun over, tapi tidak punya hutang. Selain hutang saya ke gereja, memang kan cicilan kan. Jadi rumah saya diambil, saya serahkan, kemudian gereja menyediakan budget 1M, lalu saya beli itu, nah ada proses 100 juta yang mesti harus dicicil, diselesaikan. Itu dalam budget. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara. Jangankan 25 tahun, orang sekarang utang 2,5 bulan pun tak kemana-mana. Itu kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Jadi saya mau kuatkan saudara, keadaan susah ya. Tapi berdirilah sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa. Ambil tanggung jawab dan bilang sama Bapa, Bapa di surga, aku percaya Engkau. Aku punya kuasa dan otoritas sama seperti Engkau. Aku ambil tanggung jawab dan Tuhan sertai aku. Kita lebih dari pemenang. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang dengar firman. Ketika Tuhan bicara, ketika Tuhan mengingatkan di hati, di pikiran, ajar kami ambil tanggung jawab. Kami mau menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang mengenal isi hati bapak dan mamanya, anak-anak yang bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau dengar khotbah hari ini, dan engkau berkata, Tuhan aku mau taat, aku mau lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku mau lakukan. Taruhkan tanganmu di hati, saudara. Saya tahu, saya rindu sekali berdoa buat setiap saudara. Kalau engkau tahu Tuhan sedang bicara hari-hari ini untuk engkau lakukan sesuatu, taruhkan tangan di hati. Habis berdoa, Tuhan beri engkau kuasa urapan, datangi pemimpin penatua. Beritahu kalau kami dapat menolong engkau menyelesaikan visi yang Tuhan taruh di hidupmu. Bapak engkau lihat, kami mau jadi anak-anak yang dewasa. Hidup ini singkat. Sudah waktunya kami bergerak, bukan rebut mainan. Sudah waktunya kami melahirkan anak-anak rohani. Tuhan percayakan kami. Urapi kami mau taat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berespon sore hari ini. Aku berdoa urapan, kuasa dan kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami. Kuatkan dan teguhkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, kita yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Oke, shalom jemaat yang terkasih. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang masih beribadah secara online di rumah,
maupun Bapak Ibu yang berjemaat beribadah secara langsung. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Mari kita naikkan sebuah pujian. Mungkin Bapak Edi boleh bagikan perjamuan. Salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Terus kali berkatakan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan bagi kami, bahwa sesungguhnya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua atas penentuan-Mu atas hidup kami. Dan kami mau belajar dan percaya bahwa apapun yang Kau izinkan kami alami, itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami percaya Engkau lebih fokus untuk membereskan hati kami daripada membereskan masalah kami. Karena justru seringkali Kau izinkan kami mengalami masalah untuk membereskan hati kami Tuhan. Sebab itu kalau apa yang kami alami itu karena kami melakukan dosa, Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami mau bereskan hati kami. Karena kami percaya ketika hati kami beres Tuhan, Engkau jauh lebih mudah untuk membereskan masalah yang kami alami. Sebab itu ketika kami mengangkat roti dan anggur, kami mau mengingat karya salib, di mana Engkau sudah mati untuk mencurahkan darah-Mu, tubuh-Mu terpecah-pecah untuk menebus dosa kami. Sebab itu kami datang dengan hati bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat karya salib-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat penebusan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami telah ditebus, dan biarlah hidup kami terus ada di dalam penentuan-Mu. Kami mau tunduk dan taat kepada otoritas-Mu, karena kami percaya Tuhan, ketika kami taat melakukan firman-Mu, Engkau menggenapi janji-janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita kacauan dan sebelum kita minum, mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Tuhan. buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ya. Seperti Engkau menyayangi orang-orang yang di Niniwe, kami percaya Engkau juga sayang kepada kami Tuhan. Sebab itu biarlah hari-hari hidup kami terus merasakan dan menikmati kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat ibadah yang sudah Kau berkati. Baik kami yang ibadah secara offline maupun kami yang ibadah secara online. Karena kami percaya Engkau tetap ada di mana kami ada. Kami tetap percaya firman-Mu, ya dan amin. Ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Karena kami tidak akan pernah bisa lari dari hadapan hadirat-Mu. Kami mau terus hidup dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Karena ada kekuatan baru, ada kelimpahan, ada kesembuhan, ada pertolongan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur hari ini dan kami mau menyerahkan terus hidup kami dalam hadirat-Mu. Bahkan secara khusus sepanjang minggu ke depan dalam seluruh aktivitas kami. Biarlah kami menikmati penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Bapakku berdiri di tempat ini dengan otoritas kuasa-Mu, berdoa memberkati umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Apabila Kau baik-baik melakukan firman Tuhan hari ini dan melakukannya dengan setia, diberkatilah hidupmu dengan umur panjang, diberkatilah hidupmu dengan kekuatan kesehatan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaan tanganmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah keluar masukmu. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua terima berkat, mari katakan amin. Tuhan